setiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekarang. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat, syukur, dan sejahtera. Saat ini renungan saya beri judul Bagaimanakah Hati Saya. Firman Tuhan diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, kemudian Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Saya membagi renungan saya pada saat ini dalam 4 bagian. Yang pertama, hati yang tebal. Yang kedua, hati yang tipis. Dan yang ketiga, hati yang tumpul. Dan terakhir, hati yang terang. Yang pertama, hati yang tebal. Firman Tuhan dari Matius 13 ayat 4 mengatakan, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Penjelasan daripada ayat ini ada di ayat yang ke-19 dari pasal yang sama. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini menunjukkan hati yang tebal. Mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena belum menerima Tuhan Yesus, maka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Kemudian yang kedua, hati yang tipis. Matius 13 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 20 dan ayat 21 menjelaskan prinsip ini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini menunjukkan mereka menerima dengan sukacita, tetapi karena tidak berakar, maka pada saat ada tantangan, pencobaan, mereka meninggalkan kebenaran. Kemudian hati yang tumpul. Ayat 7 dari pasal Matius 13 mengatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Penjelasannya ada di ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini menunjukkan firman telah diterima, tetapi karena tidak melakukan, karena kekhawatiran ataupun karena tipu daya kekayaan, mereka segera meninggalkan kekayaan. Dan yang terakhir, hati yang terang. Matius 13 ayat 8 mengatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kemudian ayat 23 menjelaskan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kesimpulan daripada pembelajaran kita adalah hati yang terang tidak hanya menerima firman Tuhan, tetapi karena berakar dan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang baik. Pertanyaannya kembali, bagaimanakah hati saya? Hati yang tebalkah? Hati yang tipis? Hati yang tumpul? Atau hati yang terang? Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Saya Johan Luhu 5. Haleluya. Amin. When I look into your whole
setiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat